Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Bersalawat kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ini kembali lagi kami sampaikan berita resmi statistik, yaitu yang terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen, atau kita lebih mengenal dengan inflasi ataupun deflasi, kondisi Juli 2022, khususnya untuk tembilahan. Silakan Pak Rian, lanjut. Jika kita cermati perkembangan indeks harga konsumen atau angka inflasi untuk tembilahan pada kondisi Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,91% dengan indeks harga konsumen 112,86. Kemudian jika kita lihat untuk nasional terjadi inflasi sebesar 0,64% dengan indeks harga konsumen 111,80. Lanjut, Pak Rian. Berikut kita lihat perkembangan indeks harga konsumen untuk 90 kota yang dihitung indeks harga konsumennya. Kita lihat terlebih dahulu untuk Pulau Sumatera. Terdapat 24 kota IHK yang dihitung inflasinya. Dapat kita lihat bahwa inflasi tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Gunung Sitoli, yaitu sebesar 1,81%. Sedangkan inflasi terendah terdapat di Kota Pematang Siantar dengan nilai sebesar 0,04%. Kemudian, jika kita lihat perkembangan inflasi untuk seluruh wilayah Indonesia, maka inflasi terbesar terdapat di Kota Kendari dengan nilai 2,27%, sedangkan inflasi terendah yaitu di Kota Pematang Siantar dan Tanjung masing-masing 0,04%. Kalau kita lihat dari 90 kota IHK ini, semuanya sebanyak 90 kota itu terdapat inflasi, terjadi kenaikan harga-harga. Dan tidak satu pun kota yang terjadi deflasi. Lanjut, Pak Rian. Kita akan lihat lebih dalam lagi untuk melihat perkembangan indeks harga konsumen di masing-masing kelompok pengeluaran. Jika kita lihat tingkat inflasi bulan ke bulan, kondisi Juli 2022, dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 6 kelompok pengeluaran yang terjadi inflasi, yaitu dengan nilai inflasi terbesar pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu dengan nilai sebesar 2,6%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan nilai inflasi sebesar 0,86%. Sedangkan untuk transportasi, kesehatan, dan pendidikan terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,55%, 0,44%, dan 0,27%. Kemudian ada beberapa kelompok pengeluaran yang terjadi justru deflasi, yaitu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi deflasi sebesar 0,55%, kemudian pakaian dan alas kaki 0,02%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08%. Kemudian
Informasi, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06%. Selanjutnya, jika kita lihat tingkat inflasi tahun kalender, kondisi Juli 2022, ini terjadi perubahan bahwa kelompok pengeluaran yang terbesar adalah rekreasi, olahraga, dan budaya, dengan nilai inflasi sebesar 5,37%. Kemudian diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan nilai inflasi sebesar 4,49%, penyedia makanan dan minuman restoran 4,24%, transportasi terjadi inflasi sebesar 4,13%, sedangkan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,6%. Jadi pada tingkat inflasi tahun kalender ini, sebanyak 8 kelompok pengeluaran yang terjadi inflasi. Kemudian ada sebanyak 3 kelompok pengeluaran yang terjadi deflasi, yaitu masing-masing adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, sebesar 1,53%. Kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08%, dan pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%. Selanjutnya, kita lihat pada tingkat inflasi tahun ke tahun, kondisi Juli 2022. Dari 11 kelompok pengeluaran ini hampir seluruhnya itu terjadi inflasi. Yang tidak terjadi inflasi atau terjadi deflasi hanya kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dan kelompok pengeluaran terbesar inflasinya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu 11,90%. Untuk angka selanjutnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam andil komoditas dominan dalam menyumbang inflasi atau deflasi per kelompok pengeluaran. Bisa kita lihat bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau itu komoditas yang memiliki andil terbesar adalah cabai merah dengan nilai sebesar 0,76%. Kemudian diikuti cabai rawit, bawang merah, ikan serai, dan lainnya. Dapat dilihat pada slide, andil yang sangat besar. Kemudian justru yang terjadi deflasi adalah yang memiliki andil yang negatif, seperti ketimun, jeruk, udang basah, ikan kembung, minyak goreng, dengan nilai masing-masing negatif 0,02 dan 0,09. Selanjutnya, pada kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, justru andilnya adalah negatif, yaitu sepatu pria sebesar 0,001%. Selanjutnya, pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang memiliki andil terbesar adalah semen, yaitu sebesar 0,02%, tarif listrik 0,01%, sedangkan seng dan besi beton justru terjadi andil yang negatif, yaitu sebesar 0,02% dan 0,03%. Selanjutnya, untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yang memiliki andil terbesar adalah sabun deterjen bubuk atau cair, dengan andil sebesar 0,04%. Kemudian, untuk kelompok pengeluaran lain selanjutnya, kesehatan, yang memiliki andil adalah obat dengan resep sebesar 0,01%. Selanjutnya, transportasi
yang memiliki andil adalah mobil dengan nilai 0,04%. Selanjutnya kelompok pengeluaran yang memiliki andil terbesar yaitu di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yaitu andilnya ini negatif ya, berarti deflasi ya. Laptop dan notebook yaitu negatif 0,003%. Selanjutnya pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya itu terjadi harganya lebih stabil ya, tidak terjadi perubahan harga pada kondisi bulan Juli 2022. Selanjutnya untuk pendidikan yang memiliki andil terbesar adalah justru pada taman kanak-kanak ya, memiliki andil 0,01%. Selanjutnya kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman, restoran, ini juga harganya relatif stabil dibanding bulan yang lalu. Kemudian selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang memiliki andil besar adalah tisu, yaitu sebesar 0,01%. Sedangkan emas perhiasan itu terjadi andil yang negatif, yaitu sebesar 0,06%. Selanjutnya, jika kita lihat perbandingan inflasi tahun Kota Tembilahan, inflasi tahunan ya untuk Kota Tembilahan, tingkat inflasi Juli month to month pada tahun 2021 terjadi deflasi sebesar 0,1%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi inflasi sebesar 0,91%. Tingkat inflasi menurut tahun kalender pada tahun 2021 sebesar 0,1%. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat inflasinya sebesar 5,06%. Kemudian kita lihat tingkat inflasi tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 1,24%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi inflasi sebesar 6,09%. Selanjutnya kita lihat trennya ya dari series inflasi ini. Jika kita perhatikan, inflasi bulan Juli 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan inflasi bulan yang sama tahun 2020 dan 2021. Kita lihat bahwa grafiknya memang pada kondisi Juli itu sangat tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk inflasi tahun ke tahun, inflasi bulan Juli tahun 2022 sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Terlihat dari grafiknya ya, trennya sangat meningkat drastis ya, meningkat terus pada bulan Juli 2022. Peningkatan ini dimulai di bulan April. Bulan Maret sudah mulai, kemudian April ke Mei itu terjadi kenaikan yang sangat tajam sampai bulan Juli. Selanjutnya, kita lihat perbandingan inflasi kota-kota IHK di Provinsi Riau, kondisi Juli 2022. Di Provinsi Riau ada 3 kota yang dihitung IHK-nya, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Dari grafik terlihat inflasi pada kondisi Juli 2022 itu kota Tembilahan itu memiliki inflasi 0,91%. Kemudian kota Pekanbaru 0,88%. Diikuti Dumai 0,57%. Sedangkan inflasi jika dilihat tahun kalender
Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru, yaitu 6,41%. Kemudian Kota Dumai 5,45%, dan inflasi tembilahan tahun kalender itu sebesar 5,06%. Kemudian jika kita lihat year on year, Kota Pekanbaru masih yang tertinggi inflasinya, yaitu 7,34%. Kemudian diikuti oleh tembilahan sebesar 6,09%. Dan Kota Dumai sebesar 6,01%. Untuk mendapatkan soft file PDF ini, berita resmi statistik dan informasi statistik lainnya dapat diunduh melalui website resmi kami, baik website yang ada di BPS Provinsi Riau maupun yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti yang tertera pada layar monitor. Selanjutnya, Pak Rian, kemudian juga bisa didapatkan informasi tentang inflasi ini melalui Allstat BPS dan pada layanan yang sudah kami persiapkan. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan IHK atau inflasi pada kondisi bulan Juli 2022 di tembilahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.